roda tuh selalu berputar tapi naik lebih tinggi. Dia muter di sini, naik lagi di sini gitu loh. Di tempat gym di situ aja. Yang ada Makanya, roda gitu-gitu. makanya susah kan nggak jalan kan di tempat. Aduh. Jalan tapi di situ-situ aja. Nah, iya. Beda. Beda ya. Beda. Jadi kan nggak kemana-mana gitu ya. Trial itu. Halo Umat Lucu, ketemu lagi di Investasi Kapitalis. Atau yang sekarang bisa diganti dulu ya untuk episode ini jadi Investasi Goblok. Sekarang udah ada Master Gema. Hutan dulu. Kita kalau ngomongin investasi kita harus ngundang pakar-pakarnya. Benar. Ngundang pakar dan ngundang yang Makar. Makar. Dia makar. yang kurang paham lah ya. Masih amatir lah. Amateur. Amateur. Oke. Berarti kan ini sekarang lagi banyak booming berita-berita ada DS yang dijerat apa ya dia masuknya ya? Kenanya kemarin sih pasal 378, kemudian judi online. Judi online gitu terus kan. Pencucian uang kayak Pencucian gitu. uang. Nah, dari semua itu sebenarnya yang lebih cocok buat umat lucu yang pengen gue bahas nih, Master, adalah gimana caranya orang-orang itu dengan gampang sekali narik orang. Dan semua produk-produk yang intinya adalah dapat uang secara cepat, termasuk pinjol. Di Indonesia ini kan cepet banget, gampang banget, ya kan? Itu. Nah, mindset itu yang pengen gue bahas gitu. Kenapa orang-orang itu gampang banget kayak ada duit nih langsung gitu. Ya sebenarnya itu nggak perlu dibahas, kayak dia aja lu kasih duit pasti langsung disabet sama Dustin. Langsung. Ya siapa sih yang nggak mau dikasih duit cepet? Gue juga mau kali. Dia kan apalagi bisa ratusan miliar, gue pingin juga. Zaman sekarang kan kalau bisa kerja cepet kita embat jadi kaya ngapain lama-lama? Manusiawi lah kalau orang itu pingin cepet kaya. Terutama kayak misalnya dia udah nggak ada job gara-gara COVID misalnya. Terus kemudian ada nih yang nawarin, kesannya udah ganteng kan, habis itu agamis misalnya. Apalagi coba gitu loh, udah baik ya kan, semua orang kasih duit, habis itu cuma nge-DM di IG aja udah langsung dapat duit gitu kan. Wah gampang banget kan. Ya. Kelihatan lagi ya role modelnya, kelihatan Kelihatan. punya uang, flexing segala macam. Siapa yang nggak mau? Jadi Pengen- ya sebenarnya mau dibilang apakah masyarakat kita itu minim literasi, ya memang walaupun orang punya literasi, tapi kalau dikasih ya kita misalnya ada cewek pakai bikini seksi juga ya demen lah ya kan. Masalah ternyata kita jadiin ternyata ada batangnya kan. Iya. Nanti dulu lah, yang penting gas dulu. Yang penting kan kelihatan dulu, oh ini cewek mantap. Begitu kita tahu, kita ngomong hello gitu. Aduh. Langsung down tuh yang Terus tadinya. gimana? Lu down atau lu terusin kali itu? Enggak lah, saya juga punya insting yang benar kuat. Jika misalnya bisa dilihat oke, pas lagi diraba udah beda, ya udah kita. Apa yang diraba? Maksudnya diraba-raba di terawang, wah ini kok dia ada tonjolan, Kanker kali, tonjolan. jakut, gitu. Nah itu benar tapi analoginya. Analoginya benar. Jadi dia lihat cewek cantik nih. Cantik banget, seksi. Bahkan sejujurnya nih, yang transgender ini kan kadang lebih cakep, lebih istimewa daripada yang perempuan asli. Serius. Sepakat dong? Benar. Nah, lu punya insting nggak masalahnya? Untuk bisa mendeteksi bahwa ini asli atau tidak. Nah, ada orang yang mungkin di awal nggak punya insting. Tapi begitu dia masuk, dia ngomong raba, Iya. dia tahu ada benjolan. Tapi diterusin, iya kan? Diterusin, kenapa? Daripada gua cari lagi, gua udah ngebet pingin gitu. Kan gitu. Oh gitu ya. Jadi manusiawi banget, gua bisa paham. Nah, cuma masalahnya yang gua nggak bisa paham itu setelah dia udah pegang, udah raba, dan dia menyadari, oke, gua lanjut deh, pengalaman pertama gitu kan. Iya. Karena gua pernah ngalamin, bro. Tapi ada orang yang diterusin. Iya. Nah, setelah dia diterusin, lucunya kok bisa jadi pengalaman kedua, ketiga, keempat, Nah iya kelima. makanya itu dia. Nah, Kalau pertama mungkin hilang, ya kan? Kedua mungkin hilaf lagi. Yang ketiga pasti doyan. pasti doyan. Nah, yang terjadi di kita, ya kan, balik lagi ke investasi nih, kan seperti itu. Benar. Nanti begitu dia udah doyan, terus sesuatu happen, Kena penyakit kelamin. kena penyakit kelamin, dia marah-marah, dia marah-marah, hei, kamu, gitu kan? Nah, Jadi setelah gua pelajari, kita lihat dari sisi psikologi. Pertanyaan gini, lu pernah ke kasino nggak, bro? Nah, saya justru yang jaga. Oh, jaga kasino? Kasino Kasino. yang roulette, poker. Oh, ya, Iya, roulette, saya poker. jaga. Oh, lu jaga kasino? Karena saya dulu punya
juga. Oh gitu. Beneran? Punya ya. Oke. Hati-hati Buat- lu ngomong gitu. Enggak Hati-hati. dulu. Iya tetap Dulu. aja bisa. Nggak jadi dah. Bisa ditarik mundur. Buat bisa. event doang. Oh, buat Tapi event. buat event untuk di judi enggak. Oke, sekarang pertanyaan Buat lu tukang event- jaga nih. Tukang jaga dulu. Lu ngeliat orang datang ke kasino, Benar. dia kan banyak berbondong-bondong, Iya. datang senyum, pulang gembel. Ya kan? Rata-rata. Rata-rata orang tahu kalau dia masuk kasino Orang. bakal habis duit. Ya. Tapi kenapa selalu diulang? Berarti kan di sini sebenarnya manusia itu memiliki ada psikologi dia tuh yang selalu bikin tantangan, selalu Ya. bikin mencoba. Oh, benar. Betul. Challenge-nya ya Challenge, yang dijalankan kan? ya. Nah, ini yang terjadi, yang gue lihat. Jadi bukan Tapi berarti beda dong bro. Kalau kayak gue deh contohnya, gue kan seneng invest, gue juga seneng ke kasino. Ya, Gitu ya. Pada saat gue kasino, gue tau gue mau main. ya. Gitu. Jadi maksudnya kayak gue keluar certain amount of money gitu ya, itu nggak ada bedanya sama gue beli game handphone Ya, gitu misalkan. benar, Kayak gitu. benar. Karena gue tahu itu main. Main. Gitu. Dan Nah, orang-orang ini sayangnya mereka itu dua. Ada yang pure tertipu, ya. ada yang kedua dia reckless. Iya. Dia tidak mau lakukan research, dia ada feel ini kayaknya judi ini. Ya. Sekarang kita ngomong judi bola deh. Iya. gitu. Orang tahu kok Iya, judi bola jelas. ada kayaknya, Iya, terus kemudian iya, lu iya, gak iya. akan menang 100 Nggak akan, iya, ya kan? pasti. Pasti. Dan judi bola udah berapa puluh tahun. Iya. Nah, lu pasti ngerti dong. Iya. Pada saat lu ngelihat yang namanya binary ini mirip mekanismenya, hati kecil lu kan nggak bisa bohong kalau lu tahu bahwa ini mekanismenya mirip perjudian. Iya. Denial dalam diri. Iya. Karena apa? Kita memiliki satu desire kita punya satu impian, satu gambaran bahwa gue pengen sukses. Iya. Nah, gambaran halusinasi ini yang menekan logika. Menekan logika. Ini yang terjadi. Oh, Jadi yang itu. selalu gue ngomong sama korban, setelah kita bicara, gue dalemin karena gue mentalis. Oh lu mentalnya. Gua langsung magician. tahu ya. Ya, gue magician berarti pada saat gue ngomong, gue bore ke dalam. Oke. Dan pada akhirnya dia menyadari bahwa ya sejujurnya sih gue nggak bisa nyalain evaluator. Kenapa? Karena ada satu momen di mana pada saat gue mengambil keputusan, gue tahu sebenarnya hati kecil gue jangan-jangan ini judi, tapi gue terusin. Kebetulan si pelakunya itu yang kenapa mau juga Iya, ya. Kasus juga tapi suges. unsur penipuannya adalah di sini yang gue lihat beban moral. Dari awal gue selalu bilang moral ya, bahwa lu tahu kalau ini air racun gitu, Ya. tapi kenapa lu jual? Ya, itu Gitu. ya. Dan yang ngejual pun laku, untuk dikonsumsi pun yang Oh iya, konsumsi ada. ada. Oh, Nah, padahal dia tahu pertanyaannya kan, apakah dia tahu atau tidak air ini racun itu susah dibuktikan. Benar sih. Gimana Ya. bisa buktiin? Oh. Dan Siapa yang tahu? Nggak, hanya Tuhan dan setan Enggak, yang maksudnya tahu. maksud lu siapa yang tahu itu air atau racun? Ya. Afiliatornya atau Afiliatornya harusnya tahu. tahu Harusnya afiliator? tahu. Oke, pasti gue tahu. buka di sini ya, teman-teman semua. Mungkin banyak yang nggak tahu. Gue itu bener kata Master. Kalau gue itu orangnya suka tantangan. Jadi semua yang kayak begitu gue cobain. Saya ini pengguna juga, bro. Pengguna. Saya user juga afiliator. Kebetulan ikutnya yang DS, Oke. gitu. Nah, ada memang afiliator itu memang ada, tapi ada dua. Jadi ada yang dari loss, dari yang semua orang mana, tapi ada juga yang dari turnover. Ya. Gitu. Nah, yang gue bingung adalah gue tuh nggak pernah nyangka, ya mungkin karena nggak kepikiran juga ya, kok bisa ada orang yang afiliator tapi pakai loss gitu. Setelah gue dalamin kemarin ngobrol, karena background gue juga IT, sebenarnya kan semua software apapun yang dibikin itu basicnya itu adalah dari user behavior. Ya, betul. Nah, dan ternyata memang usernya, percentage pengguna yang mencoba main tanpa ya coba-coba itu tadi ya, gitu, itu jauh lebih gede daripada orang yang benar gitu. Dan benar kan, itu semua yang dibilang benar. Buat yang nggak tahu, binary option itu ada market realnya, tapi ada market OTC-nya. OTC ini yang mungkin ya dimainkan lah. Yang realnya gitu. pun dimainkan. Yang realnya juga dimainkan, karena aja. kalau dilihat side by side itu agak beda gitu. Dan bener juga ada gocek-gocek itu. Iya. Satu menit gitu ya. 1 detik sebelumnya. Iya, dimainkan. makanya kayak gua gitu kalau main 1 menit tuh pasti gue ganti jadi 1 menit 2 detik. Gitu. Jadi Triknya ya. triknya Oke. ngawal goceknya kayak gitu. Dan permasalahannya setelah lu profit banyak, lu withdraw nggak bisa, akun lu dihilangin. Nah, itu juga sama aja gitu. Pernah ada kasus gitu ya, benar? Ada. Gua Dan tahu itu nggak cuma di dunia binary, di dunia Iya. forex juga ada broker yang kayak begitu. masalahnya. Betul. Forex yang udah terpercaya ya, padahal ya ada tuh kayak gitu ya. Yang penipuan itu di mana-mana, di pasar yang udah teregulasi kayak pasar saham aja juga Ya. banyak penjahatnya kok. Banyak yang gue juga harus Kita. buka, gue berani Iya. ngomong di sini pengalaman sama yang legal di bawah Bapeti apa segala macam. Juga banyak broker-broker yang
pedulinya sama komisi ya. Oh iya. Komisi Exploit. pokoknya Lotnya kita hantam terus. terserah mau menang mau kalah, pokoknya taruh lagi bos, taruh lagi, dia Top dapat up komisi, lagi. kita kalah, waduh ya nih marketnya top up lagi gitu. Ada Jadi juga. ada semua bidang lah di dunia kesehatan. Ayo, Ya, ada betul. tuh fraud alat kemarin kan kesehatan Alkes ya. sama dan korbannya tertarik sistem networkingnya. Iya, semuanya dari MLM naro investasi sekian dapat berapa persen kemarin ya Alkes? Iya kan sama kan investasi Sama, kan judulnya. investasi, Jadi iya. sebenarnya fraudnya ini adalah yang di fraud itu desire atau Iya. keinginan terpendam setelah orang ini mengalami pandemi, dia susah pingin cari shortcut, pingin cari duit instan. Ya, Ya ini yang dimanfaatkan. iya. Dan manusia tuh greed-nya kan yang Greed. paling besar. Jadi semua sebenarnya fear and greed aja. Iya, gitu. betul. Itu untuk menggendutkan ini ya pundi-pundi ya kalau misalnya kita berinvestasi ya. Heeh. Dari yang istilah modal sekian tiba-tiba bisa sekian karena kita main cuman Kayak menakal-menakalnya pengamat itu. ekonomi ya dia Iya, sekarang. bener, itu bener. Gitu doang. Tapi nih, ini satu lagi, balik lagi ke mindset. Yang gue bingung itu adalah dari zaman dulu nih Iya. sampai sekarang, apapun itu fraudnya, yang gue denger komplainnya adalah pada saat mereka loss, mereka selalu berteriak-teriak dan marah. Itu uang dana pensiun saya, itu uang dana pendidikan anak-anak saya. Gitu. Menurut lu gimana? Apalagi tadi lu bilang benar, kita tuh nggak pernah punya literasi ke finance dari sekolah kan, kita juga nggak diajarin, kita cuma diajarin neraca doang gitu. Iya, saldo, debit, kredit itu doang. Iya. Benar. Masih tahu loh. Masih tahu. Bukan sih, Kayak iya. pengamat ekonomi. Ya, yang brother penting gue ini. pas bagian akhir harus sama. Harus nilai. sama. Iya. Saldo. Gitu. Jadi memang kalau gue lihat itu adalah tanggung jawab. Kita itu simple deh. Dari kecil tuh harusnya kan belajar budgeting. Punya uang saku Ya. dibajetin segini-segini. Ya ini harus disiplin. Yang mana yang ditabung. Nah kebanyakan sebelum event kasus ini ya bahkan di saham juga banyak orang yang menggunakan dana-dana anaknya kuliah dipakai buat saham. Habis itu dibacok sama pom-pomer Ya. saham. Habis di depan gue tuh pernah ada yang mau cerai, ada yang mau apa. Akhirnya lama-lama gue jadi konsultan pernikahan dong. Iya. Ngedamain. Ujung-ujungnya suaminya ngambil duit istri diam-diam atau istrinya ngambil duit suami diam-diam. Rumah digadain segala Iya. macam. Nah ini kan masalah tanggung jawab, ya kan. Jadi kalau kayak gini-gini tuh memang hati panas kalau udah kalah biasanya dia masukin lagi itu satu. Yang kedua adalah mereka ini hidup di dalam alam mimpi. Jadi mereka tidak apa istilah orang Jawa bilang nggak jejak tanah Iya. gitu. Oh, iya. Ya kan? Jadi hidupnya di awang-awang. Nah, fungsinya si influencer ini menciptakan metaverse Mimpi yang dalam lebih mimpi ini gitu mimpi yang loh. lebih gila lagi. Ya. Nah, dari sana jadi orang itu ya sekali dia masuk ke sana dia nggak bisa keluar lagi. Terjebak. Nah, akhirnya dia pakai deh uang apa saja, ambil pinjaman online. Iya. Dan saya selalu banyak orang tanya, khususnya di bulan Oktober, November, Desember 2020, ketika ada Joe Biden Omnibus Law, Iya. itu market semua naik. Naik semua. Akhirnya orang gila, wih beli saham apa aja naik gitu kan. Iya. Bulan Januari market kita tuh dibantai habis. Iya. Di 2021 kan, saham konstruksi, farmasi semua dihancurin. Itu banyak korbannya itu pakai pinjaman online. Jadi pakai pinjol, beli Untuk saham, beli saham, dibantai di situ, Iya, ya kan? iya. Udah dibantai, ada yang cut loss, ada yang apa, duitnya sisa, masuklah ke kripto. Oh, iya. Dia dikira kripto bagus 2021, Iya, lalu Mei dihajar lagi. lagi kripto. Iya. Udah bunuh diri, akhirnya Iya. apa udah. Iya benar-benar. Iya, yang sempat bunuh diri sudah ada kan ya. Setelah itu disambung lagi, masukin ke robot Iya. meledaknya sekarang. Jadi udah kayak apa ya? Kalau gue bilang dari tahun 2021 sampai sekarang itu urut tuh kejadiannya. Karena memang polanya di grid tadi ya. Di grid. Gampang banget untuk mengambil uang dari orang-orang yang memang gridnya Mereka luar biasa. Tamak mereka ini. membeli mimpi. Iya. Yang dijual tuh mimpi gitu. Iya, benar. Itu yang terjadi. Itu setiap yang dari tahun ke tahun beda-beda pergerakannya pergerakannya sama, cuma brandnya yang beda-beda Iya. aja ya. Tapi pandemi ini jadi lebih gede. Pandemi ini trigger. Iya. Tanpa ada pandemi, ya ini nggak ada semua. Iya, betul. betul. Nggak ada semua. Karena orang mager dan akhirnya mencari Karena duit sibuk dengan cara kerja. ini. Karena Oh, sibuk gini. kerja kan. Bukan masalah sibuk kerja, tapi mereka tidak desperate duit. Oke, iya. Zaman sekarang, lu mau sibuk kerja, mau punya niat kerja, tapi nggak ada kerjaan. Iya. Butuh penghasilan. Bener dong. Iya kan? Tapi kakak-kakak kita yang ganteng-ganteng ini kan menunjukkan kemewahan hidup. Iya. Itu tadi yang gue bilang, duit disodorin. Iya. Nah mereka dengan polosnya lah kalau gue bilang, yang nggak punya pengalaman kan simple lah. Begitu dia lihat ada solusi, Nah, dari itu ya. dia embat dong. Iya. Itu wajar banget. Kenapa? Karena mereka polos. Iya. Gitu. Dan ini masih akan terus terjadi. Betul. Nah,
Apa ini saran lu buat orang-orang yang seperti itu? Yang memang punya urgency, yang memang butuh banget gitu ya. Tapi ya mindsetnya juga masih gampang banget ketarik ke sana gitu. Itu dia. Jadi gini, tidak ada yang namanya satu kondisi yang buruk tuh selalu buruk tuh nggak ada. Roda itu orang bilang berputar, ya. Prinsipnya saya adalah roda itu kalau berputar di tempat tuh nggak mungkin. Gua nggak percaya itu. Makanya di dalam video motivasinya Astronaci, roda tuh selalu berputar tapi naik lebih tinggi. Dia muter di sini, naik lagi di sini gitu loh. Di tempat gym di situ aja. Ya ada roda gitu. Makanya susah kan nggak jalan kan di tempat. Aduh. Jalan tapi di situ-situ aja. Nah iya. Beda. Beda ya. Beda. Jadi kan nggak kemana-mana gitu ya. Trial itu ya. Nah artinya ketika Dustin misalnya putus cinta, tapi kan perasaan sakit putus cinta itu akan hilang nanti dengan sendirinya. Pada saat lu kena pandemi, kerjaan lu berantakan. Tapi kalau kita mau lihat, ada sektor-sektor lain yang malah jadi kaya raya. Zoom misalnya, wah langsung meledak. Farmasi langsung meledak. Artinya apa? Ketika one day Anda desperate, harus happy, harus bersyukur dulu. Ini resep penting nih. Tunjukkan rasa syukurmu di dalam desperate. Susah banget kan kesannya. Tapi itu kunci. Kenapa? Pada saat lu bersyukur, oke, gue dikasih hari yang susah. Berarti ini adalah kesempatan gue untuk coba bidang yang lain, belajar bidang yang lain. Tapi kunci dari semua itu adalah nggak ada lu pindah bidang yang lain, besok langsung sukses. Langsung sukses, betul. Nggak ada. Jadi rule of thumb-nya dulu kita pegang. Nggak ada langsung sukses. Ya, lu nemuin Aladin itu mungkin baru bisa ada jin gitu kan. Selain dari itu udah nggak mungkin. Jadi itu kata kunci yang paling penting. Lu mau lakuin apapun harus ada proses. Dan lu harus beli prosesnya. Harus didalami, harus belajar juga ya, harus dimengerti dulu. Dimengerti dan kemudian menjadi sampai katam lah kalau orang bilang kan. Dan pesan saya yang kedua di dunia financial market itu there's no free lunch. Ini yang bahaya. Tidak ada makan gratis di dunia ini. Kencing aja bayar. Tapi lucunya mereka nyarinya yang gratis. Begitu misalnya Mr. Dustin jualan workshop, lu hidup dari jualan, gua maunya yang gratis. Gua kasih tahu, tidak ada yang gratis. Kalau ada orang yang kasih lu gratis, bill-nya di belakang nanti. Lu nikmatin dulu, ntar gua ambil di belakang. Itu yang terjadi, robot trading lah, binary lah, diambil di belakang gitu. Nah, ikut-ikut gituan misalnya profitnya nantinya harus bayar pajak juga gak sih? Oh iya dong. Harus bayar pajak. Ada Bang Bet. Iya, tapi kan nggak lagi bahas itu. Ada Bang Bet. Kenapa loncat jauh banget? Tak kirain nggak loss dari pajak. Boleh. Untung terus. Pajak tuh tetap nggak bisa dihindari. Ada terus ya. Berarti orang-orang yang mamer di sosial media otomatis enak dong si yang orang pajak itu seneng ngeliat kayak gitu. Bu Sri Mulyani kan udah bilang. Terima gitu. kasih ke Iya, terima kasih, malah seneng kan? Semakin banyak yang pamer, dia semakin seneng. Ya benar dong. Buat Ibu Sri Mulyani dan semua teman-teman di pajak, supaya bayangan aja, Dustin adalah salah satu revenue terbesar kami di perusahaan. Jadi bisa dicek. Kenapa cubit? Jadi boleh dicek ya perpajakan. Enggak, kan saya udah ada kartu NPWP. Ya kartu NPWP kalau lu nggak lapor. Lapor lah ya. Lapor ya. Setahun sekali. Iya. Kan warga negara yang emang benar-benar sipil banget kan. Maksudnya sipil? Maksudnya di negara ini. Benar-benar kuat gitu untuk NKRI. Membayar pajak. Taat lah. Taat sebagai makhluk yang benar-benar emang tinggal di sini. Makhluk lu ya. Makhluk. Ya mengakhiri program ini ya gue cuma pengen pesan teman-teman bekerja. Ada memang kita tuh bekerja tuh harus bekerja secara aktif, lalu aktif pasif, lalu terakhir pasif. Tapi semuanya itu prosesnya begitu. Nggak mungkin dari awal pasif ya. Dan investasi itu satu hal yang membosankan. Investasi yang benar itu adalah yang membosankan. Iya, membosankan dan resikonya kecil sebenarnya. Kecil sebenarnya. Resikonya kecil. Semakin kita tarik horizon waktunya semakin iya kecil, betul. Gitu Itu terus betul. Pesan saya tuh kalau misalnya kita mau coba investasi, itu jangan semua uang masukin. Jadi misalnya ada 100%, kita mungkin alokasi 20 sampai 30% buat investment. Itu yang paling nggak terlalu gede ya. Jadi kalaupun lu ditipu nggak habis semua. Betul. Dan tanpa investasi uang Anda juga nggak akan kemana-mana. Jadi tetap harus investasi, tetapi di jalur yang benar. Karena memang ketamakan itu yang bikin. Jadi misalkan ada tuh teman, misalkan 20% itu cuma 1 juta gitu, kecil kan. Ternyata untung nih, waduh coba kemarin masukinnya 10 juta ya gitu. Akhirnya sekarang cari-cari lagi, lalu ditaruh, karena nggak mungkin selalu seperti itu. Investasi itu pasti ada kondisi yang tadi bilang roda itu naik turun kan gitu. Jadi kalau tidak kuat dengan wave-nya, lebih baik pelan-pelan saja. Betul. Ya kan?
Oke. Oke. Thank you. Sekarang kita mau ngurusin Dustin dulu karena Dustin juga tidak ada investasi, tidak ada asuransi di uangnya yang banyak itu. Tidak pakai Banking, nggak pakai M-banking juga. Wow. Tidak pakai. Iya. Makanya apa-apa masih yang Cash only. anak-anak prasejarah. Jadi apa-apa yang belum beralih ke modern kayak gitu. Jadi masih. Tapi di GoPay katanya ada 100 juta lebih. Alhamdulillah, amin. Tiba-tiba masuk itu dana dari siapa ya? Oh iya. Untuk cari tahu juga, ngeri juga Bang Pet. Kalau dana yang tiba-tiba masuk nggak tahu sama sekali siapa yang ngasih. Susah gue ngomong sama Dustin. Di pembahasan yang serius ini ngobrol sama Dustin tuh berat gitu. Sebelum mengakhiri, alangkah baiknya udah ada yang menyediakan air, minumlah. Oh gitu. Buat formalitas. Oke, cheers dulu, Oke, cheers. dulu dong. Supaya konsep ini mencair gitu. Woi, istimewa. Oke, thank you semuanya. Bye. Bye. Oke.